Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, salam sejahtera buat kita sekalian dan selamat berjumpa kembali lewat renungan pagi. Sebelum itu mari kita berdoa. Pujian dan syukur Tuhan kami persembahkan kepadamu buat hari baru. Tuhan boleh anugerahkan, kami boleh nikmati bersama di pagi ini. Kami akan merenungkan firman-Mu, Roh-Mu yang kudus akan menuntun kami untuk boleh mengerti, memahami firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan pagi hari ini dari 2 Tawarik pasal 26 ayat 16. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Tema renungan kita pagi hari ini ialah dampak buruk kesombongan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, perikop ini mengisahkan tentang Raja Uzia yang pada akhirnya menderita kusta pada masa akhir pemerintahannya karena kesombongannya. Ketika Uzia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati. Ia memasuki bait suci Allah untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Nah, perilaku ini berakar dari ketamakan dan kesombongan yang luar biasa, yang bukan hanya ingin melaksanakan hak raja, tetapi juga hak imam untuk melakukan penyembahan. Usaha Uzia untuk merebut hak imam adalah perbuatan dosa yang menghujat dan menentang keilahian Allah, serta terhadap kedaulatan Allah yang telah menetapkan imam. Pada saat itu, Imam Asaria bersama-sama 80 imam lain berusaha mencegah perbuatan dosa Uzia. Hal ini adalah kesempatan yang diberikan untuk bertobat, namun ia tidak mengindahkannya. Bapak Ibu Saudara, dalam situasi apapun, ketika kita menyadari bahwa perbuatan kita bukanlah kehendak Allah dan bahkan peringatan yang datang dari mulut seorang bayi sekalipun, kita harus langsung tunduk pada peringatan itu dan menahan diri untuk tidak meneruskan perbuatan tersebut. Namun hal ini tidak dilakukan oleh Uzia. Bapak Ibu Saudara, Uzia sangat marah kepada para imam dan meneruskan untuk membakar ukupan pada akhirnya timbullah penyakit kusta pada dahinya. Uzia cepat-cepat diusir dari bait suci karena Tuhan telah menimpakan tula kepadanya. Ia menderita kusta sampai hari ajalnya dan tinggal dalam sebuah rumah pengasingan. Masa pemerintahan Uzia yang panjang adalah masa yang tepat untuk perkembangan iman. Tetapi karena kesombongan dan kebodohan Raja Uzia yang telah menjadi kuat, pewarisan iman atas seluruh bangsa itu kemudian menjadi runtuh. Uzia tidak dikubur di pekuburan para leluhurnya, tetapi dikuburkan di samping nenek moyangnya karena ia menderita penyakit kusta. Dalam 2 Raja-Raja pasal 15 ayat 3-4, Uzia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tetapi bukit-bukit pengorbanan tidak disingkirkannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kebenaran yang tidak sempurna dapat menuntun kepada kesombongan. Akibatnya, Uzia tidak menerima pertolongan Allah, melainkan seluruh berkat yang diterimanya diambil kembali. Selama Uzia dengan rendah hati mencari Tuhan, kuasa Allah menjadi pertolongan baginya. Akan tetapi, di saat hatinya menjadi keras dan sombong, ia berdiri melawan Allah. Allah dengan murah hati menganugerahkan kasih karunia kepada mereka yang rendah hati. Akan tetapi, ia pasti akan membuat orang-orang sombong tersandung dan jatuh. Ia akan mempermalukan dan mencemooh mereka, dan pada akhirnya mereka akan tiba pada kehancuran. Dari kehidupan Uzia Bapak Ibu Saudara, kita bisa menyadari bahwa iman mula-mula seseorang memang penting, tetapi yang lebih penting adalah kita menjaga iman tanpa berubah, membentuk kepribadian yang lebih dewasa dari hari ke hari, sehingga hidup dalam kerendahan hati. Amin atas firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kebenaran firman-Mu kami boleh renungkan bersama sejenak pagi hari ini. Tuhan memberkati firman-Mu bagi kami, menjadi rema, jadi penuntun untuk kami hidup berkenan kepada Tuhan. Berkati kami semua menjalani hari ini, pelihara dan tuntun kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Bapak Ibu Saudara, demikian renungan firman Tuhan pagi hari ini. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan memberkati.